Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, kita tetap diberkati Tuhan sehingga kita boleh ada di hari ini. Dan sebelum kita melaksanakan ataupun melanjutkan tugas tanggung jawab kita di hari ini, kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena di pagi yang indah ini Engkau boleh tuntun dan sertai kami dalam peristirahatan sepanjang malam sehingga kami boleh dibangunkan dalam keadaan tubuh sehat kuat diberkati. Sebelum kami melaksanakan ataupun melanjutkan segala tugas, kerja, tanggung jawab, dan pelayanan kami hendak belajar firman-Mu Tuhan. Kami bermohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kami semua, sehingga kebenaran firman yang hendak diberitakan bagi kami benar-benar memotivasi dan menyemangati kami dalam melaksanakan apa yang Engkau kehendaki di kehidupan kami ini. Ini kami Tuhan sedia untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam bacaan Amsal pasal 4. Kita baca ayat 16 dan ayat 17. Firman Tuhan berkata, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang fasik adalah orang yang tahu Tuhan, namun tidak mau percaya, tidak mau beriman, tidak mau beribadah kepada Tuhan, dan tentunya tidak mau melakukan firman Tuhan. Orang fasik memiliki pandangan yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Umumnya mereka mencemooh dan tidak mau melakukan kebenaran firman-Nya. Dan tindakan inilah yang menimbulkan kekejian bagi Allah. Mereka tidak mau mengetahui dan melangkah menuju jalan kebenaran. Hari ini kita renungkan firman Tuhan yang mengisahkan kehidupan orang fasik. Sebagaimana yang sudah dibaca ayat 16 dan ayat 17 tadi katakan. Kita lihat bersama. Dikatakan dalam firman bahwa mereka tidak dapat tidur. Mereka tidak dapat beristirahat dalam ketenangan dan kedamaian. Mengapa? Karena di sepanjang perjalanan kehidupan mereka, pada siang dan malam, mereka selalu berbuat jahat. Mereka merancang rancangan yang mencelakakan kehidupan orang lain. Ini menjadi ciri khas gaya hidup mereka, sehingga kalau mereka tidak membuat orang tersandung, mereka belum bisa atau mereka tidak dapat tidur. Nah, tentunya ini bukanlah cara hidup yang diinginkan Tuhan untuk kita umat Tuhan lakukan dalam hidup ini. Karena Dia menginginkan kita yang sudah diberkatinya wajib untuk memberkati orang lain, bukan untuk merancang sesuatu yang tidak baik bagi mereka, sehingga kita akan tetap menikmati segala berkat-berkat-Nya, kebaikannya, dan kita tetap akan menikmati setiap perbuatan baik yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak seperti orang Farisi yang dikata dalam firman ayat 17, mereka menikmati hasil dari perbuatan jahat mereka, yakni mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Mereka nikmati hasil kejahatan yang selalu memiliki sikap dan tingkah laku
untuk berbuat jahat atau berbuat dosa. Nah, belajar firman Tuhan hari ini, saya dan saudara sekalian diajak untuk mari kita praktekkan gaya hidup yang mencerminkan anak-anak Tuhan. Kita telah mengenalnya, kita telah menaruh percaya kepadanya, kita telah menerima keselamatan daripadanya, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka selayaknya lah kita wujudkan praktek-praktek hidup yang berkaca pada keteladanan-keteladanan yang telah Ia berikan. Kita lakukan yang baik dan benar di hadapannya. Kita tidak akan pernah merancang rancangan yang jahat bagi orang lain sehingga membuat mereka tersandung. Kita tidak akan mematahkan semangat orang lain. Kita tidak akan membuat orang lain jatuh dan terluka. Kita tidak akan membuat orang lain menderita karena ulah hasil perbuatan kita. Dan yang terutama, kita tidak akan menjadi seperti orang fasik yang sudah tahu Tuhan dan melakukan yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, ketika melakukan hal yang baik dan benar di hadapannya, kita dapat menikmati waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan beri. Terlebih, kita menikmati waktu istirahat kita dengan baik. Kita dapat tidur tenang, dengan kedamaian, ketenangan, bahkan sambil menanti hari esok yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu, ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam surga. Oleh karena kasih dan setiamu, maka di saat ini kami boleh diperkenankan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur firman-Mu mengingatkan kami supaya kami bertindak sebagai anak-anak Tuhan yang mau meneladani segala perbuatan baik yang sudah diwujud nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak menjadi orang fasik yang tidak mencintai kebenaran firman Tuhan, yang tidak mencintai akan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di tengah kehidupan kami ini. Kami bermohon dalam kerendahan hati kami, berkenan Engkau menuntun dan menyertai kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di hidup ini. Kami bermohon Engkau menuntun kami semua ketika kami akan melaksanakan segala tugas kerja, tanggung jawab pelayanan kami di sepanjang hari ini. Dalam tuntunan Tuhan, semua dapat berjalan dengan segala baik dan semua dapat terselesaikan dengan tidak kurang suatu apapun. Sambil kami berdoa di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang senantiasa akan selalu melindungi kami semua, sehingga kami tetap sehat dan kuat, kami tidak terinfeksi virus corona, dan kami terus Tuhan pakai dalam melaksanakan pekerjaan pemberitaan firman, di mana Engkau hentar kami pergi dan kami berada. Sambil kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi virus corona, yang saat ini boleh dikuatkan oleh kebenaran firman, biar Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya mereka, Tuhan yang akan menguatkan mereka melewati tantangan kehidupan yang Tuhan beri. Kami percaya bersama dengan Tuhan, mereka mampu melewati setiap tantangan kehidupan ini, dan bersama dengan Tuhan, mereka akan melihat dan menyaksikan bagaimana kuasa mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan, kami persembahkan kehidupan kami semua, bahkan tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, sehingga tetap Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dalam pekerjaan pelayanan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Demikian pelayanan firman di hari ini.
Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.